Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ustada Asli. Welcome to my mathematics channel. Oke, anak-anak yang soleh dan solihah, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar matematika peminatan. Dan materi yang akan kalian pelajari adalah persamaan trigonometri berbentuk A cos X dan B plus B sin X sama dengan C. Oke, bagaimana cara menyelesaikan soal-soal ini akan kita bahas masih dengan MAITBIC Insan Cendekia dan madrasah hebat bermartabat. Oke guys, anak-anak soleh solihah, kita lanjut ya. Ini dia materi kalian. Bentuk trigonometri A cos X plus B sin X sama dengan C. Bentuk persamaan ini dapat diubah dalam bentuk R cos X min alfa sama dengan C. Jadi, bentuk ini bisa dirubah menjadi bentuk lain. Intinya begitu. Nah, bentuk lain itu ketetapannya gini rumusnya. R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Maksudnya gimana? Ya, untuk nilai R-nya ketika di sini kalian disuruh merubah ke bentuk R cos X min A. R itu didapat dari akar A kuadrat plus B kuadrat. Sedangkan alfa itu didapat dari tangen A sama dengan B per A. Jadi yang ini. Dan karena tangen, maka batasan alfanya dari min pi sampai dengan pi. Gitu. Dan alfa itu besaran sudut yang terletak pada kuadran. Jadi alfa ini tuh besaran sudut berapa derajat. Jika kalian masih belum paham, jika kalian masih belum mengerti, yuk kita coba menyelesaikan soal berikutnya. Oke guys, tetap semangat ya. Ini dia. Ingat anak-anaknya Ustazah, kalian harus berproses dengan benar, kalian harus menggunakan cara-cara yang benar dalam menyelesaikan soal. Cara apapun boleh kalian gunakan, jika kalian punya cara lain silakan, tapi wajib benar prosesnya, sehingga dengan proses yang benar maka kalian akan mendapatkan hasil yang benar pula. Jadi itu filosofi yang bisa Ustazah berikan hari ini, yang perlu kalian ingat dan dipelajari dari matematika. Belajar dengan proses yang benar. Oke, kita lanjut. Di sini ada soal akar 6 sin X ditambah akar 2 cos X sama dengan 2. Di mana batas untuk X-nya dari 0 sampai 360 derajat adalah akar 6 sin X ditambah akar 2 cos X sama dengan 2. Ini menunjukkan bahwa akar 6 itu sebagai apa? Kalau di rumusan tadi disampaikan bahwa A cos X ditambah B sin X sama dengan C di rumusan tadi. Sehingga yang dimaksud A itu adalah cos. Dan yang B itu yang gandeng dengan sin. Jadi A-nya akar 2
B-nya akar 6. Ada beberapa yang membolak-balikan ini, tapi sama aja. Yang penting ketika kalian paham bahwa yang A ini cos, yang B itu sin, maka dalam pembagian tangannya jangan sampai terbalik gitu aja. Kemudian C-nya di sini berarti 2. Tuh, setelah A, B, dan C-nya sudah ditentukan berapa, maka selanjutnya adalah kalian menentukan berapa nilai R-nya dulu. R-nya didapat dari akar A kuadrat ditambah B kuadrat, gitu ya. Dan A-nya adalah akar 2 dikuadratkan. Dan B-nya, maaf, ini 6 ya. Akar 6 dikuadratkan. Nah, berikutnya di sini akar 2 kuadrat hasilnya 2, akar 6 kuadrat hasilnya 6. Jadi akar ketemu pangkat itu habis, jadi dirinya sendiri. Hasilnya akar 8. Nah, akar 8 ini sama saja dengan akar 4 kali 2, sehingga hasilnya 2. Yang 4 kan bisa diakarin, yang nggak bisa sisa 2. Nah, R-nya sudah kita dapat, dan berikutnya kita cari tangannya. Tangan alfanya. Tangan alfa di sini rumusnya adalah B per A. Yang jadi B adalah akar 6. Yang jadi A adalah akar 2. Akar 6 dibagi dengan akar 2, hasilnya berapa? Akar 6 dibagi dengan akar 2 adalah akar 3. Dan akar 3 itu berada di, saya tulis dulu ya, akar 3. Dan ini masih tangan alfa. Nah, kalau alfanya saja berarti ini bernilai berapa? 60 derajat. Karena pada saat tangan 60 derajat nilainya akar 3. Gitu. Oke? Sudah paham? Nah, kita lanjutkan dengan persamaan. Batas-batasi ya, biar nggak bingung. Nah, berikutnya adalah kalian rubah bentuk ini menjadi bentuk R. Cos X min alfa sama dengan C. R-nya tadi adalah 2 akar 2. Cosnya alfa 60 derajat. C-nya nilai 2. Yuk kita lanjut. Ini bisa dipindah ruas menjadi cos X min 60 derajat sama dengan 2 per 2 akar 2. Habis terus. Dan ingat, penyebut di bawah itu tidak boleh bentuk akar, sehingga kalian harus mengalihkan dengan akar yang sama. Jadi nggak boleh ya akar ditaruh di bawah, sehingga ini akan menjadi akar 2 kali akar 2, yang bawah hasilnya 2, yang atas 1, berarti setengah akar 2. Berapa? Ini kan cos ya, masih cos. X min 60 derajat. Oke. Nah, cos yang nilainya setengah akar 2 berapa? Ingat ya bentuk kemarin untuk mengetahui cos. Cos setengah akar 2 berapa? Ada yang tahu? Ya, benar. Cos setengah akar 2 adalah 45 derajat. Jadi di sini bisa kalian tulis cos 45 derajat.
sudah sama-sama kos. Karena sudah sama-sama kos, maka kalian bisa menyederhanakan ini ke dalam bentuk X min 60 derajat sama dengan, kalau cos berarti plus minus ya, plus minus 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Yuk kita coba yang pertama, jika 45-nya bernilai plus. X min 60 pindah ke sana jadi plus ya. Berarti 45 derajat plus 60 derajat ditambah K kalikan 360 derajat. Berikutnya, X sama dengan 105 derajat ditambah K kalikan 360 derajat. Untuk K bernilai 0, maka X-nya akan bernilai 105 derajat. Gitu. Untuk K bernilai 1, bisa nggak K bernilai 1? Tidak ya, karena sudah melebihi 360 derajat. Untuk 45 yang bernilai negatif, berarti X sama dengan, di sini negatif 45 derajat ditambah 60 ditambah, saya lanjutkan di bawahnya ya, nggak muat, K kalikan 360 derajat. Sehingga X-nya akan bernilai 60 dikurangi 45, berarti 15 derajat. Oke, ditambah K kali 360 derajat. Begitu. Yuk, kita coba dengan K bernilai 0. Jika K bernilai 0, maka X-nya akan bernilai 15. Dan ketika K-nya kita ganti 1, melebihi dari 360 ya. Karena melebihi dari 360 berarti berhenti di sini aja. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya HP-nya adalah 15 derajat dan 105 derajat. Gitu. Sudah paham? Yuk, kita lanjut. Himpunan penyelesaian dari sin X negatif akar 3 cos X sama dengan akar 2, di mana X-nya yang diminta adalah 0 sampai 0 derajat sampai 180 derajat. Caranya masih sama seperti tadi, tentukan dulu ABC-nya. Yang pertama, menjadi A adalah yang bergandengan dengan cos. Berarti A-nya sama dengan negatif akar 3. Berikutnya, untuk B-nya miliknya sin, nggak ditulis depannya berarti 1. Untuk C-nya akar 2. Gitu. Nah, kita lanjut. Untuk R-nya berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan negatif akar 3 kuadrat ditambah B-nya 1 kuadrat. Ingat ya, negatif dipangkatkan negatif, negatif dipangkatkan hasilnya positif. Akar dipangkatkan habis. Berarti di sini 3, di sini 1. Akar 4 berapa? 2. Nah, berikutnya. Untuk tangen sekarang. Alfa sama dengan B per A. B-nya 1, A-nya negatif akar 3. Masih ingat ya, akar yang letaknya di bawah tidak diizinkan. Sehingga kalian harus merubah akar ini
dengan akar yang sama. Berarti menjadi berapa? Jadi ya negatif akar 3. Oh, menjadi akar itu ya. Yang atas jadi akar 3. Hanya untuk membuat ini jadi ini apa namanya? Jadi akarnya tidak bentuk akar sehingga kalian mengalihkannya dalam bentuk akar juga. Cuma gitu aja. Berarti yang atas akar 1, akar 3 gitu ya. Sedangkan yang bawah negatif ya, begitu. Jadi ini sama saja dengan negatif 1/3 akar 3. Itu senilai dengan berapa? Pada tangan. Kalau batasan tangan itu min pi sampai pi, berarti ini 150. Begitu. Nah, R sudah dapat, alfa sudah didapat, kita rubah ke bentuk R. Maaf. Kita tulis ulang ya. R cos X negatif alfa sama dengan X. Itu rumusnya. R-nya berapa? 2. Cos X-nya tetap min 150 derajat. C-nya akar 2. Nah, berarti akan menjadi cos X negatif 150 derajat sama dengan, ini jadi pembagi ke sana, berarti setengah akar 2. Gitu ya. Jadi ini kan ada angka 1 di sini. Dibagi 2 kan berarti ya setengah akar 2. Nah, kita rubah ruas kanan dengan ruas kiri harus sama-sama cos. Cos X min 150 derajat sama dengan cos berapa yang bernilai setengah akar 2? Berapa? Ya, ternyata sama dengan tadi 45. Kebetulan ya setengah akar 2 lagi. Yuk. Berikutnya berarti kita buat X min 150 derajat sama dengan plus minus 45 derajat ditambah K kalikan 360 derajat. Gitu. Nah, untuk yang pertama, untuk yang 45 derajat, berarti akan berubah jadi X sama dengan positif 45 derajat. Ini pindah ruas jadi positif ya, positif 150 derajat gitu. Dan kita lanjut ya, ditambah K kali 360 derajat. Oke. Berarti jawabannya adalah 5, 9, 1 tambah K 360 derajat. Itu X-nya. Nah, berarti untuk K sama dengan 0, maka X-nya akan 195 derajat. Ketika K-nya kita ganti 1, melebihi. Ketika K-nya 0, juga melebihi. Di sini kan batasnya sampai 180, berarti ini tidak memenuhi percobaan kita yang pertama. Yuk kita lanjut dengan percobaan yang kedua, di mana X-nya negatif 45 tambah 150 tambah K kalikan dengan 360 derajat. Berarti X-nya akan menjadi 105 ditambah K kali 360 derajat.
Sehingga ketika K-nya kita buat 0, maka X-nya bernilai 105 derajat. Nah, ketika K-nya sama dengan 1, melebihi ya, karena kelebihan berarti sudah berhenti, jawaban yang memenuhi hanya ini, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 105 aja. Oke, terima kasih anak-anak soleh solihah. Ini jawaban untuk pertanyaan yang ini, dan semoga bermanfaat, semoga kalian paham dan dimudahkan. Oke, see you next time bersama dengan MAIT BIC Bina Insan Cendekia, Madrasah Hebat Bermartabat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.